Anjir ngomong. Sahabat-sahabati semuanya, perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, dan perlu kita sadari bahwasanya kita sekarang adalah seorang mahasiswa yang mana mempunyai peran dan fungsi yang sangat urgent, yang sangat penting terhadap perubahan bangsa Indonesia ini. Apa yang perlu dirubah yakni adalah ketidakadilan, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, yang tidak pro pur, kemiskinan yang selalu cenderung tidak turun. Ini menunjukkan kinerja pemerintahan perlu dikawal oleh seorang mahasiswa. Kalau kita melihat dan kita sadar, mahasiswa mempunyai peran control of change sebagai kontrol dari perubahan yang ada. Kalau kemudian perubahan itu tidak menunjukkan keadilan di negeri ini, maka sebagai kontrolnya adalah mahasiswa. Kemudian sebagai agen of change, agen dari perubahan, yang mana perubahan itu harus dimunculkan, harus ada, dan harus kita tegakkan sampai titik darah penghabisan tatkala kondisi birokrasi tidak lagi berpihak pada rakyat. Kalau kita mengacu pada undang-undang konstitusi kita, undang-undang pasal 33 tahun 1945 ayat 3, bumi, air, dan segala kekayaan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwasanya ini menunjukkan kalau kemudian masih ada kemiskinan, sementara kebijakan-kebijakan tidak mengarah kepada pengentasan kemiskinan, ini harus kita kawal. Semisal kalau kita melihat APBN kita itu 1.683 triliun APBN kita. Ini sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita melihat APBD Kabupaten Tuban tahun 2013 mencapai 1 triliun, 5. Ini sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Rakyat harus sejahtera, tidak boleh kemudian ada yang putus sekolah, tidak boleh kemudian ada yang lapar, tidak boleh kemudian ada mereka mati kelaparan. Seperti hal-hal yang baru terjadi di Kecamatan Kerek, mereka mati di daerah Jenuh kalau tidak Kerek ya. Yang keduanya itu merupakan wilayah ring satunya Semet, mati dengan bungsu lapar. Ini sangat menyedihkan. APBD yang 1 triliun, 5 pada tahun 2013 ini dikemanakan oleh birokrasi kita, dikemanakan oleh anggota legislatif kita. Ini mahasiswa harus berpikir ke sana. Sahabat-sahabati semuanya, kalau kita melihat bahwasanya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban ini masih 50%, 50% angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Sementara kalau kita melihat pada tahun 2011, ini anggota dewan justru tidak memikirkan hal tersebut, akan tetapi mereka menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri. Sementara kunjungan ini membutuhkan dana, menganggarkan dana untuk kepentingan mereka. Kunjungan ke luar negeri, kunjungan ke luar provinsi sebesar 1 triliun. 1 triliun, 1 miliar, 1 miliar, 500 juta. Ini pada tahun 2011. Tahun 2012 mereka menganggarkan kunjungan kerja anggota dewan kita, yaitu wakil kita, 4 miliar. Ini sangat tidak rasional tatkala masyarakat masih membutuhkan anggaran tersebut. Mereka justru tambah kunjungan kerja dan kunjungan kerja yang tidak ada hasilnya.
kunjungan kerja itu kan hanya mencari bagaimana cara untuk membenahi masyarakat. Dan ketika habis dari kunjungan kerja mereka tidak ada tindak lanjut. Ini hanya plesir saja kalau menurut saya. Kemudian pada tahun 2013 mereka menganggarkan kunjungan kerja sebesar 21 miliar. Ini sangat-sangat tidak rasional, sahabat semua. Dan ini perlu kita pikirkan bahwasanya anggota perwakilan kita yang duduk di legislatif ini tidak mencerminkan seorang wakil kita. Mereka hanya mewakili kalau kita tidak bisa makan, mereka bisa makan. Kalau kita tidak bisa beli mobil, mereka beli mobil. Kita tidak bisa ke luar negeri, mereka yang mewakili keluar negeri dengan menggunakan APBD kita. APBD yang sebesar-besarnya untuk kemakmurannya. Filosofis anggaran adalah untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, baik lingkup pendidikan, baik sektor hukum, baik sektor perekonomian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah sahabat-sahabat di samping tadi sudah saya ungkapkan sebagai control of change, maka juga sebagai kontrol sosial. Sahabat-sahabat punya peran penting sebagai seorang mahasiswa yang harus tridharma perguruan itu ada 3, yaitu salah satunya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pengabdian itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Dan yang ketiga adalah saya lupa yang ketiga. Belajar, penelitian dan pengabdian. Akan tetapi tiga tugas pokok ini buat sahabat-sahabat yang baru mapaba, yang baru semester 1, ini tidak mungkin dilakukan. Kita bisa mengabdi kepada mereka, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan mengikuti proses-proses kaderisasi, dengan membaca buku, dengan banyak menambah wawasan kita. Tidak hanya ilmu yang ada di dalam kampus yang kita pelajari, akan tetapi ilmu yang berhubungan dengan sosial, ilmu yang berhubungan dengan perekonomian, ilmu hukum, ilmu politik anggaran. Ini harus dikuasai oleh sahabat-sahabat itu semua untuk menciptakan dan untuk menjalankan tridharma perguruan, yaitu pengabdian. Oleh karena itu sahabat-sahabat itu semua, yang terakhir ingin saya sampaikan, jangan melihat seseorang penguasa, orang yang sukses dari mereka suksesnya, akan tetapi learn by proses. Belajarlah lewat proses. Jangan sampai learn by product. Jangan sampai kemudian kita ini sebagai mahasiswa belajar bagaimana memperoleh produk yang bagus, belajar mendapatkan sesuatu yang instan, produk yang bagus, akan tapi learn by proses yang harus dilewati. Proses mapaba kalau bekerja di PTN, kemudian ada melanjutkan proses PKD, pelatihan di sana sini. Tidak mungkin orang itu bisa kemudian besar namanya, bisa menguasai beberapa intelektual dan percakapan wawasan kecuali dengan berproses. Dan terakhir, yang paling akhir, sahabat-sahabat, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tentunya kalau kita balik ini menjadi mafhum mukhalafahnya, sejelek-jeleknya orang adalah mereka yang tidak memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sarunnas, mereka adalah yang tidak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Tidak mungkin kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain yang mempunyai predikat sebagus-bagusnya orang kecuali punya kecakapan ilmu, kecakapan wawasan dan skill serta leader yang sangat luar biasa. Ini perlu kita pikirkan sahabat-sahabat di semua. Saya kira ini perlu kita lakukan dan sahabat-sahabat menyadari posisi sahabat sebagai apa di negara ini, di agama dan di alam sosial. Ya. Mundur.